Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Sahrial, salah satu dosen informatika di Universitas Putra Indonesia Cianjur, mengampu mata kuliah Mobile Programming di semester 5. Di pertemuan ke-14 ini, saya akan mencoba memaparkan tentang user interface untuk aplikasi mobile. Capaian yang ingin saya raih itu adalah mahasiswa mampu merancang desain aplikasi. Mahasiswa mampu mereplikasi rancangan desain aplikasi sesuai contoh yang nanti akan diberikan. Terus untuk bahan kajiannya, karena mata kuliah ini menggunakan Android Studio, jadi saya lebih fokus ke penggunaan palet si Android Studio, penggunaan library user interface, dan perancangan user interface dengan contoh kasus. Di contoh kasus kali ini tuh kita akan membedah desain si aplikasi Grab ya. Dan di sesi akhir itu untuk penilaiannya, mahasiswa itu bisa merancang desain aplikasi dengan menggunakan berbagai jenis item atau widget yang ada di palet, terus menduplikasi rancangan desain aplikasi yang telah ada, dan nanti saya akan memberikan tugasnya itu mereplikasi aplikasi Gojek dengan mengubah tampilan baru. Nah, ini untuk contoh kasusnya ya yang akan kita bahas nanti, aplikasi Grab. Kita ke ini dulu, ke bahan kajian. Nah, untuk bahan kajiannya itu memang untuk membuat user interface di Android Studio itu terfokus di bagian palet, yang bagian ini ya, yang bagian ini palet, dan ke library user interface. Library user interface itu yang ada di bagian sini. Nah, ini sebenarnya untuk library ini muncul otomatis, tetapi ada juga library dari pihak ketiga yang bisa kalian tambahkan ke sini seperti Picasso atau Glide. Jadi tergantung dari library yang akan kalian tambahkan nanti ke bagian implementasi yang ini ya, yang ada bagian dependensinya. Saya akan kupas tuntas dulu terkait palet. Nah, untuk melakukan desain layout di Android Studio ini, kita akan terfokus di bagian palet, componentry, dan di bagian atribut. Jadi palet ini berisikan item atau widget yang bisa kalian tarik ke dalam halaman ini. Ya, jadi lakukan drag and drop saja seperti ini, nanti secara otomatis item itu akan muncul ke halaman. Misalkan kalian tambahkan tombol seperti ini, dia akan muncul ya. Setiap item yang dimasukkan ke sini, maka di bagian componentry itu akan muncul sesuai dengan item yang kalian tambahkan. Terus semua item yang masuk ke bagian layout ini, dia memiliki atribut atau namanya. Dan kalian bisa atur warnanya, bisa atur font, ukuran, itu bisa kalian atur di sini. Harap diperhatikan, jadi mengatur palet, componentry, dan atribut ini, itu pun bisa kalian atur tanpa menggunakan drag and drop. Jadi bisa saja kalian terbiasa melakukan pembuatan user interface itu dengan coding yang seperti ini ya, bukan coding sih ini, penulisan XML-nya. Misalkan kalian mau menambahkan tombol, jadi kalian cukup tulis button seperti ini ya. Jadi tuliskan seperti ini saja, nanti akan muncul tombol di sini. Untuk memberikan namanya, silahkan lihat atribut ya, lihat atribut seperti ini. Misalkan ini contoh, misalkan ya, kita akan tulis contoh, bisa seperti ini. Atau kalian bisa mengubahnya dari sini dengan cara mengetik misalkan tools ya, tools text, terus kita ubah bagian ignore menjadi teks seperti ini.
contoh 2 seperti ini ya. Kalau misalkan saya pribadi ini tidak terbiasa dengan melakukan desain menggunakan code karena kurang begitu efisien. Kalau ini menurut saya ya, kurang begitu efisien. Saya lebih cocok menggunakan drag and drop seperti ini ya. Oke, kita akan kembalikan dulu ke awal yang seperti ini. Oke, kita akan coba analisa bagian contoh kasus yang tadi tentang grep. Kalau kita lihat di aplikasi grep ini, itu ada di bagian atasnya itu ada layout. Sepertinya ini bisa dipakai menggunakan relative layout atau linear layout dengan warna hijau. Terus ada plain text, ada image view, card view, dan recycle view. Di bawahnya itu ada button navigasi ya. Jadi navigasi di bagian bawah. Karena ini hanya ngedesain saja tanpa melakukan coding ke bagian recycle view, jadi bagian ini mungkin kita ganti menjadi card view saja ya. Kita akan ubah menjadi card view. Kita akan coba ya. Tadi bagian atas sebelah sini tuh ada warna hijau, terus ada tombol pencarian. Oke, saya akan ubah dulu ke bagian layout, constraint layoutnya ke relative layout agar nanti kalian paham bagaimana cara membuat layout dari menu satu ke menu lainnya atau dari layout satu ke layout lainnya. Kita akan tambahkan seperti ini. Jadi menu bawah dan menu atas seperti ini ya. Kita akan coba ini kita ubah jadi satu seperti ini. Ini karena ada pergantian dari constraint layout ke relative layout, pasti ada beberapa saja bagian yang harus dihapus atau ditambah sesuai dengan layout yang kalian pakai. Ini masih ada jarak di atas, berarti ada padding top seperti ini. Padding top, nah hilang ya. Kita akan coba. Ini ada tulisan belajar UI. Nah, belajar UI ini kan ini action bar ya. Ini action bar. Jadi di bagian themes di sini itu kalian ubah dari dark action ke no action bar. Seperti ini. Kita akan run. Ini ya, udah. Ini nanti tampilannya seperti ini. Kan tadi ada action bar di atas ya yang belajar UI. Kita kembali ke main activity. Di bagian atas ini tadi ada yang warna hijau, layout seperti ini. Kita akan tambahkan, saya akan coba ke relative layout. Sebenarnya bebas ya untuk layoutnya, yang penting tampilannya sama. Kita tambahkan ke bagian di bagian atribut ini 150 dp untuk tingginya, terlalu tinggi ya, 100 dp seperti ini, masih terlalu tinggi sepertinya, 75 dp aja lah. Warnanya kita akan ambil warna hijau. Untuk pewarnaan biasanya saya menggunakan flat color UI yang seperti ini, flat color ya. Misalkan kita akan ambil warna hijau yang ini, yang nggak terlalu sama juga ya, nggak apa-apa. Intinya ini mengajarkan bagaimana cara mengganti warnanya. Di bagian background ini dipilih dulu relatif, lihat ke bagian atribut, di sini ada background. Itu boleh kalian langsung paste si
warna yang telah kalian ambil tadi. Nanti muncul seperti itu, dan tapi bagian atasnya ini masih berwarna ungu, jadi kalian bisa ubah di sini. Nah, bisa kalian ubah di bagian sini saja. Kita akan run ulang, dan hasilnya seperti ini. Jadi berubah warna menjadi warna hijau. Sekarang kita akan melihat lagi si contoh kasusnya. Di sini ada pemindai, icon pemindai. Terus di sini ada icon search view. Di sini ada tulisan search the grep app ya. Berarti ada 3 kolom ya, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Karena ini menggunakan layout yang menggunakan kolom, berarti kita akan pakai yang linear, yang bagian ini. Ya, bagian ini kita tambahkan misalkan 50 dp. 50 dp terlalu besar atau tidak ya, tapi tidak apa-apa lah. Kita lihat parent. Terus ini marginnya jangan lupa kita tambahkan untuk margin kanan kirinya. Misalkan untuk kiri 20 dp dan untuk kanan itu 20 dp. Seperti ini. Terus warnanya kan warna putih ya. Warnanya itu putih. Di bagian background ini bisa kalian tambahkan warna putih heksadesimal seperti ini. Nanti kita akan run. Sudah berhasil seperti ini ya. Oke, kita akan ubah dulu lagi ukurannya. Sepertinya terlalu kebesaran. Kita pakai 35 dp seperti ini. 35 dp. Terus ini kita ubah tingginya menjadi berapa ya? 65 dp saja. Yang tidak terlalu tinggi seperti tadi. Sekarang kita akan tambahkan icon tadi, icon pencarian. Jadi di bagian folder res terus ada drawable, nanti kalian bisa klik kanan new terus image asset, vector asset seperti ini. Kalian klik bagian ini, terus kalian nanti cari misalkan search, nah yang ini. Kita akan simpan satu, kita akan tambahkan yang bagian scan-nya. Kalaupun tidak ada ya kita akan ganti saja dengan gambar yang lain. Oke, kita akan simpan finish seperti ini. Pertama, karena itu bentuknya adalah XML atau gambar, kita tambahkan saja image view di bagian linear layout seperti ini. Scan 1, weight-nya kita akan jadikan 0, posisinya kita tambahkan center seperti ini. Margin kiri, kanan kirinya kita akan tambahkan margin kirinya 5 dp, kanan 5 dp seperti ini. 5 dp seperti ini. Sekarang kita akan lihat lagi search ini ada di bagian tengah ya, ada di bagian tengah. Jadi kita akan tambahkan bagian search itu di bagian tengah. Oke, kita akan tambahkan search bagian yang ini ya, bagian search. Kita tambahkan lagi gitu ya, begitu ya. Ini kan di bagian tengah ya. Berarti kita akan tambahkan relatif layout di posisi tengah saja nanti. Terus kita tambahkan, karena itu input berarti tambahkan plain text seperti ini.
plain text, backgroundnya seperti ini ya tadi. Untuk ini apa? Search to grep app. Untuk string kita tidak menggunakan string XML dulu, jadi langsung ditulis di bagian sini saja. Search to grep app 12 seperti ini ya. Ini marginnya dari kirinya kita tambahkan ke 100 dp lah. Ini hanya untuk mengikuti alurnya saja ya, tapi untuk eksekusi codingnya tidak seperti ini, pasti ada perubahan. Bagian ininya kita tambahkan aja. Nah, jadi garis yang tadi hilang ya. Garis yang tadi hilang. Terus kita ke mana gravity. Oke, ini aja lah. Jadi ini untuk bagian atas sudah beres, ada tampilan scan, search, dan tulisan ini ya. Ini tuh plain text ya, atau edit text. Jadi kalau misalkan diklik itu dia yang muncul keyboard untuk pencarian yang seperti ini. Kita akan lihat ke contoh kasusnya lagi. Di bawahnya itu ada ini apa? Rupiah ya. Ya dari Oppo, terus ada poinnya seperti ini. Jadi kita bisa asumsikan ini ada 4 kolom. Icon, text, icon, text. Oke, kita akan coba ke linear lagi, seperti ini. Ke linear yang bagian bawah ya, yang bagian bawah. Ke linear yang ini. Kita tambahkan ini warp content saja ya. Di sini saya akan tambahkan relative layout lagi sebagai anak dari si linear layout yang telah kita buat. Kita weight-nya satu-satu seperti ini. Terus di bagian untuk latihan sudah saya siapkan beberapa iconnya ya. Ini ada Oppo. Untuk memasukkannya kalian cukup copy dan paste di bagian drawable yang ini. Tapi yang dipilih bukan P24 ya, tapi yang ini nih, yang bagian atas drawable. Ini sudah JPEG. Kalian pun bisa mengubah ke format WebP, si format yang direkomendasikan oleh Android Studio. Ukurannya lebih kecil, dikompres. Sekarang kita akan masukkan ke sini. Kita akan tambahkan layout lagi seperti ini. Kita tambahkan layout. Ini 35 dp. Cukup mungkin segini. Image. Terus kita cari tadi yang Oppo. Oppo seperti ini. Ya. Kita akan ubah ukuran, di flatkan misalkan menjadi 30 dp. Margin kanan kirinya kita akan tambahkan 5 dp. Kalian untuk kiri sebenarnya 16 dp ya rekomendasi dari panduan Android Studio-nya. Kenapa? Karena
ada ada layar handphone yang curves ya, yang melengkung. Untuk ini, untuk kiri kanannya 5 dp saja. Sekarang kita akan tambahkan IDR. Nah, IDR ini misalkan IDR 300.000 seperti ini ya, 300.000. Gravity kita tambahkan center seperti ini. Untuk poin kita akan cari di drawable apakah ada untuk poinnya. Nah, tidak ada. Yang ada saja dulu ya. Oke, kita akan masukkan seperti ini. Dan kita akan masukkan di bagian yang ini. Ini ya. Kita akan samakan ukurannya 30 dp dan 30 dp. Sama dengan yang ini. Kalau misalkan terlalu nempel di bagian atas, yang ini, bagian margin topnya bisa kalian isi misalkan 5 dp. Jadi nanti agak turun ke bawah ya si iconnya. Terus kita akan tambahkan poinnya. Tulisannya kayak gimana? Oh, poinnya ada di belakang. Akan kita tambahkan 1000 poin. Seperti ini. Gravity center. Gravity-nya. Ini memang untuk mendesain aplikasi memang seperti ini ya. Jadi kita harus bolak-balik menyesuaikan dengan contoh aplikasi. Karena kita nggak tahu ukuran persis dari si aplikasi ini. Sekarang kita ke bagian yang menu-menu ini. Untuk bagian menu ini saya ambilnya dari flaticon.com. Jadi kalau misalkan warna dari flatUIcolor.com, untuk icon saya ngambil dari Flaticon. Tapi ini yang non komersial saya ambilnya yang bagian free-nya. Jadi nanti di bagian file ini silahkan kalian masukkan beberapa icon yang telah disiapkan. Kita akan paste di drawable yang ini. Kalau misalkan muncul merah seperti ini, artinya penulisannya itu tidak benar. Jadi tidak boleh ada strip atau huruf besar di depan ya. Kita akan hapus bagian stripnya seperti ini. Oke, seperti itu ya. Kita akan lihat lagi ada berapa kolom, 1, 2, 3, 4 dengan 2 baris. Oke, kita akan buat dulu sekarang 4 kolomnya ya dengan 2 baris tadi. Jadi 4 kolom 2 baris. Oke, kita akan simpan di bagian sini. Kita akan langsung tulis aja lah ukurannya ya, 200 dp misalkan seperti ini. 4 kolom 2 baris, 1, 2, 3, 4. Sudah ada 1, 2, 3, 4. Kita akan lihat ada icon, ada teks ya, ada icon, ada teks. Jadi di sini itu nanti kita akan tambahkan bagian linear layout lagi yang kayak seperti ini. Jadi linear layout di dalam linear layout ya. Oke, seperti ini.
pertama kita akan tambahkan tadi gambar dengan teks. Ada gambar seperti ini. Ini ya. Terus ada teksnya. Teks seperti ini. Ini kan harusnya ada teks. Di sini ketutup oleh gambar, berarti weight-nya kita tambahkan 1. Ya, tambahkan 1 seperti ini. Atau kalian bisa menentukan dari awal besaran si icon ini. Ini tadi tulisannya apa? Makanan. Oke, kita akan tulis makanan. Terus ada sini. Ya, makanan. Untuk besar kecilnya boleh kalian atur di bagian layout weight atau height-nya, atau bisa kalian layout margin kan seperti ini. Nah ya, bisa kalian tuliskan seperti ini, tapi nanti si bagian makanan ini agak terlalu jauh ke bawah ya, tapi nggak apa-apa lah, apa ya. Seperti ini kita akan lihat dulu. Kita akan lihat. Nah, ini sudah ada ikonnya. Kalau kita perhatikan ikonnya itu ada buletannya. Ini buletannya ya tergantung dari kalian ngambil ikonnya, ada yang buletannya ada atau tidak ya. Jadi silahkan searching di flat icon yang ada buletannya. Kebetulan untuk sampel yang punya saya itu tidak pakai ya. Kita akan tambahkan seperti ini. Kita ubah ke layout weight-nya ke web content saja ya, web content. Ini ke web content. Berapa ya? 250 dp. Terlalu besar ya? Kita atur aja lah bagian ini. Berarti 1. Ini kalau resiko ini ya, resiko copy paste settingan yang ada yang awalnya itu pasti akan berubah ya, akan berubah. Kalau yang ini tadi bawahnya itu adalah mobil. Oke, kita akan cari mobil. Kita akan cari mobil. Mobil. Dari sini sebenarnya bisa kalian langsung kopas seperti ini ya. Nanti cukup diganti saja icon-iconnya. Misalkan ada mart, ada pengantaran, ada pulsa dan token. Ini mart, kita akan coba mart, mana mart, ada delivery, terus ada tadi pulsa dan token, itu pakainya yang smartphone yang ini ya. Kita akan lihat pulsa, pengantaran, mart. Oke, kita balik lagi. Mart, pengantaran, pulsa atau token. Udah, jadi sudah berganti. Sekarang kita ke kolom yang kedua, motor, belanja, dan lainnya. Oke, kita akan coba ubah ke motor, terus belanja. Nah, ini untuk yang lainnya boleh kalian tambahkan, misalkan dari sini more, misalkan pakai yang horizontal juga nggak apa-apa. Yang ini ya, tambahkan more. Nah, ini jadi tampilnya nanti seperti ini. Ini motor, ini belanja, dan ini lainnya. Kita akan
coba run. Nah, kalau misalkan terjadi error seperti ini, itu kalian cukup buka code. Kenapa error? Karena tadi kita pakai copy paste ya. Ini sebenarnya harus kalian ubah sesuai dengan nama-nama icon. Tapi untuk sementara saya akan random nama dulu. Ya, karena waktunya tidak terlalu banyak ya untuk panduan yang ini. Kita akan run dulu. Nah, nanti seperti ini ya, akan tampil seperti ini. Di bawah ini ada this form fragment. Ini kita visibility kan aja dulu lah sementara. Jadi nanti sebentar, otomatis. Sekarang kita akan tambahkan di sini kita tambahkan recycle view, bukan recycle view, scroll view saja ya, scroll view karena nanti ada scroll view-nya weight-nya 1 seperti ini. Terus kita akan tambahkan 1, 2, 3, 4 contoh sesuai dengan di layar ini saja ya. Jadi ada 4 berarti ada 2 kolom dengan 2 baris. Nanti kita akan tambahkan di linear ini 2 baris ya, 2 baris seperti ini ya. Kita akan tambah seperti ini ya. 2 baris. Oh iya betul ya, barusan 2 baris. Oke. Yang pertama itu kita akan tambahkan card view. Kita akan tambahkan card view sini ya. Kita akan tambahkan card view yang kedua seperti ini. Seperti ini ya. Match parent kita ubah saja lah. 100 dp cukup nggak? Nah, 100 dp kurang nggak ya? 200. Nah, 200 dp. 200 dp. Horizontal. Ya. Paddingnya kita akan tambahkan saja kanan kiri 16 dp 16 dp. Terus bagian topnya ini 10 dp seperti ini. Jadi nanti ada card view, ada dua ya, dua card view seperti ini, kanan dan kiri ya, kanan dan kiri. Nanti kita akan tambahkan lagi copy paste seperti biasa. Di sini ada gambar dan 2 teks, ada kalender juga. Berarti ini ada image view, text view, image view, dan text view. Jadi ada 4 konten, ada 4 item. Kita akan tambahkan dulu bagian linear layout, dan kita akan tambahkan gambar yang sudah saya siapkan ke bagian sini. Bagian sini. Seperti biasa nanti akan error. Jadi nanti kalian cukup refactor saja. Misalkan ini
A, ini B, ini C, dan ini D. Jadi ada A, B, C, D. Kita akan tambahkan image view ke bagian sini. Seperti ini ya. Terus kita akan tambahkan text view. Seperti ini, misalkan ini promo lebaran. Promo lebaran 2022. Kenapa nggak muncul? Karena weight-nya nggak kita ubah. Jadi kita akan tambahkan dulu jadi atau ubah jadi angka 1 weight-nya. Terus tadi ada item kalender. Ya, ada item kalender. Kita ke web content seperti ini. Kita akan tambahkan kalender. Kalender. Ini ya kalendernya. Di comment kita tambah seperti ini. Kalender. Satu. Kita akan tambahkan di sini tanggalnya. Oh sorry, kenapa pakai image view ya? Pakai text view. Misalkan ini 17. Seperti ini. Itu ya. Untuk card view-nya kita akan berikan padding, jadi tambahkan 5 dp cukup. 5 dp. Terus bagian radiusnya misalkan 10 dp, elevasinya 5 dp. Di saat kita run nanti, ini tampilannya seperti ini. Ada card view ya, ada card view seperti ini. Ada card view. Bisa di scroll. Sekarang kita cukup rapihkan bagian ini. Dalamnya misalkan jangan terlalu mepet ke pinggir ya. 5 dp seperti ini. Nah, oke, kita akan lihat lagi. Kalau dari situ sebenarnya sudah beres ya, cukup kalian copy paste saja nanti sesuai dengan desain contohnya. Desain contohnya seperti apa, nanti kalian cukup copy paste seperti ini. Kita akan hapus dulu bagian navigasinya, nggak apa-apa ya. Kita akan hapus dulu bagian navigasinya. Terus ini akan kita hapus saja dulu, tidak mengganggu. Ini error, kenapa? Karena seperti yang pernah saya ulas, ini karena ada duplikat nama gara-gara kita tadi copy paste. Ya memang tidak boleh copy paste ya untuk mendesain itu. Terjadi error seperti itu. Oke. Ini ya tampilannya ya, seperti ini. Karena ada dua ya cukup kalian bagian ini di paste saja seperti ini. Tadi ukurannya berapa? 200 dp. Ini 200 dp seperti ini ya. Kita akan ubah ini ke B, ini ke C, dan ini ke D. Kita akan lihat errornya lagi akibat copy paste. Kita akan lihat bagian sini. Oke, 200 dp.
Ini tampilan ini ya, tampilan sederhana sebenarnya ini, tampilan sederhana untuk membuat layout. Nah, ini bisa di-scroll seperti ini. Kalau misalkan scrollnya ingin dari bagian sini, ya, bagian ini nih, yang ingin di-scrollnya gitu kan. Ini kan yang baru bisa di-scroll itu kan bagian beritanya. Maka si ini tuh tarik saja, masukkan ke sini nih. Ya, masukkan saja ke situ. Nanti bagian yang icon-icon ini tuh bisa terscroll karena dia berada di dalam scroll view. Ya, tuh seperti ini ya, bisa di dalam scroll view. Untuk menambahkan menu yang di bawah ini kan kalau kita lihat ada 5 ya, ada 5. Itu sebenarnya sangat mudah sekali. Cukup kalian lihat bagian mobile navigasi sama button menu navigasi yang ini. Seperti biasa kita akan coba kopas-kopas saja dulu sementara ya. Kopas-kopas dulu. Akan lihat. Nah, ini sudah berubah ya, sudah ada 5. Tapi memang belum diberikan aksi untuk perpindahannya. Oke, mungkin sekian dari saya untuk materi sederhana perancangan user interface di Android Studio. Tugas dari saya itu sekarang adalah kalian melihat user interface si Android, user interface si aplikasi Gojek, terus kalian custom ya sesuai dengan selera kalian. Menurut kalian cocoknya Gojek itu desainnya seperti apa ya. Silahkan kirimkan tugasnya ke risasarial@aliandroid dengan subjek nama NIM semester 5 Gojek. Kalau misalkan kalian menemukan kendala, silahkan masuk ke channelnya punya saya pribadi, namanya Reskin Aliandroid. Ini channel saya. Di sini kalian akan belajar nanti di playlist ada belajar ngoding, ada ngobrol santai, ada basic reskin. Itu bisa kalian pelajari ya kalau misalkan materi yang saya utarakan hari ini kurang begitu jelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.